Bab 1083. Sekte Hang Yue yang tidak menua. Di malam yang sunyi, Harley berjalan keluar dari gunung ratusan ribu dan berjalan di bawah langit di bawah sinar bulan. Dia akan memutuskan untuk pergi. Ini mungkin terakhir kalinya dia berjalan di tanah ini. Setelah pergi, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Dia tersenyum melihat perubahan hidup. Terlalu banyak kenangan tentang dia. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling, seolah-olah dia ingin memasukkan sungai dan gunung besar ini ke dalam jiwanya, sehingga dia dapat memiliki kenangan untuk diingat ketika dia melihat ke langit di sisi lain dari langit berbintang. Daratan Beizen, berdiri di puncak gunung, menghadap keluarga bangsawan Haotian, pada akhirnya tidak menginjakkan kaki. Penyebab dan akibat hubungan dengan keluarga itu adalah masalah nasib. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, dia diam-diam berbalik dan pergi ke kota kuno Chan Yuan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Master Chan Yuan dengan mengobrol untuk menghibur. Setelah itu, dia melihat kota penempa pedang, keluarga bangsawan Beihai dan keluarga bangsawan Xuantian dari jauh. Dia juga melihat Robert Chen dan Alvaro Lee, tetapi tidak melihat William Wei. Sambil tersenyum, dia berbalik lagi dan pergi ke wilayah Laut Pulau Naga Hitam dan Laut Panlong, meninggalkan keturunan Stanley Wu dan Siden Yu dengan metode rahasia. Keluarga bangsawan Sekte Langit, dia berhenti untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak masuk. Dia tidak melihat leluhur Sekte Langit dan Lucy Chu, masih berlatih keras di malam hari, dan wajah mereka tegas. Dengan senyum lagi, Harley diam-diam pergi dan pergi ke kota kuno Tianlong. Di kota kuno inilah ia menemukan banyak kesempatan, seperti darah naga, besi ilahi Daluo, dan ukiran kayu dengan kata Harley. Dia tahu bahwa ukiran kayu itu diukir oleh Sun Di Hong di masa lalu. Setelah meninggalkan kota kuno Tianlong, dia menginjak tanah yang luas. Kali ini, seperti seorang turis, dia melakukan perjalanan jauh ke kota Chungqiu, menghadap markas Sekte Yan Huang, mengunjungi 4 keluarga bangsawan, berhenti di keluarga Ouyang dan memberi penghormatan kepada prajurit surgawi Laut Chu. Dalam perjalanan selanjutnya, ia menemukan tanah kuno keturunan kaisar dan berdiri diam di depan makam 9 kaisar. Dia tidak pergi ke tanah kuno raja, dan mereka semua adalah raja tiada taraf, hanya saja mereka lahir di waktu yang salah, dan para pahlawan tiada taraf juga tunduk pada nasib pasangan abadi ini, sebagai ganti penyesalan seumur hidup. Setelah berjalan melalui dunia para kultivator Beichu, ia datang ke dunia manusia awam. Ini adalah istana, dan itu adalah makam kecil. Seorang lelaki tua gemetar menyapu dedaunan dengan sapu. "Hai, dia datang menemuimu." Su tahu itu Harley, dan Bromo Liu memegang sapu dan berbalik untuk pergi dengan gemetar. Harley maju, duduk, bersandar di batu nisan, mengeluarkan pot anggur dan minum minuman keras dengan tenang. "Namaku Ruth Liu." Tiba-tiba, suara sedih dan indah terdengar di telinganya, dan wanita yang bermain piano muncul di benaknya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak mendengarnya bermain piano lagi, atau melihat bayangan itu lagi. "Ruth Liu, aku rindu musikmu." Harley memiliki suara serak dan tertawa. Tidak tahu kapan dia bangun, dia mabuk dan terhuyung-huyung, dan punggungnya suram. Di bawah sinar bulan, dia kembali ke tanah Nanchu. Di depan Sekte King Yun, dia berdiri diam, menatap anak-anaknya yang masih kecil dan tersenyum. Di Sekte Zhengyang, di depan patung Nancy Ji, dia menumpahkan segelas anggur. Wanita yang membuatnya merasa rumit menjaganya sampai mati dan membuat janji di kehidupan selanjutnya, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Selanjutnya, dia mengembara dan pergi ke banyak tempat, seperti kota Dancheng, daerah Gunung Timur, Xinjiang Selatan, dan dinasti Su Barat.
Tapi mereka semua pergi dengan tergesa-gesa. Itu adalah malam yang tenang, dan dia kembali ke Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue di malam hari tenang dan damai, sekali lagi mendapatkan kembali penampilan semula, seperti negeri dongeng di bumi. Harley Ye berjalan menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Ketika melewati Elf Garden, dia melihat Fendi Zhang. Meskipun dia baru berusia sekitar 10 tahun, dia lebih seperti orang tua di senja hari. Di tengah malam, dia linglung, seolah memikirkan Winston Hu dan Lang. Harley Ye tidak masuk, tapi menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, sama seperti dia pertama kali pergi ke Sekte Heng Yue. Di depan panggung Feng Yun, dia berhenti dengan tenang. Dahulu, di sini ia mengalahkan satu demi satu pejuang kebanggaan. Nama Harley Ye juga berjaya di sini. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Melihat anjungan pertempuran itu, sepertinya dia masih ada. Dengan senyum dari perubahan hidup, dia menggerakkan langkahnya dan melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, berharap bahwa setiap gunung di sini akan dicap di tulangnya. Di luar paviliun obat spiritual, dia melihat Freddy Su, yang sedang mempelajari buku-buku kuno. Bahkan di malam hari, dia masih tidak berani bersantai, seolah-olah dia ingin mengembalikan teknik pembuatan pil lama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengapa tidak masuk? Di belakangnya, Kelly Ki berbisik bahwa dia baru berusia 10 tahun, tetapi matanya yang indah menunjukkan tatapan yang tidak sepadan dengan usianya. Itu adalah kelembutan seorang wanita, tetapi juga perubahan hidup yang telah terbuang selama bertahun-tahun. Aku tidak akan masuk. Harley Ye tersenyum dan mengatakan dengan menyedihkan. Kelly Ki sedikit menggertakkan gigi, dengan lembut maju ke depan dan memeluk Harley Ye. Pipinya yang bersih menempel di dada Harley Ye untuk pertama kalinya. Sepertinya dia tahu bahwa Harley Ye akan meninggalkan dinasti Dacu, jadi dia berani begitu lancang. 2 atau 3 detik kemudian, dia mundur selangkah, tersenyum dengan air mata, matanya yang indah kabur, dan wajahnya sedih. Ingatlah untuk kembali. Ia membalikkan tubuhnya, dan air mata akhirnya membanjiri wajahnya yang cantik. Ia tidak ingin melihat bayangan tubuh inkarnasi pergi dengan matanya sendiri. Ketika dia berbalik lagi, sosok kurus itu telah menghilang. Dia berjongkok di tanah, memegang lututnya di tangannya, dan air mata kristal menetes. Bagaimana jika dia bereinkarnasi, dia masih tidak berani mengungkapkan cinta yang tersembunyi di dalam hatinya. Jika orang itu pergi, dia mungkin tidak akan bertemu lagi. Lagi pula, dia bukan orang yang menemaninya. Harley Ye telah melangkah ke paviliun harta karun. Samudera Pang berbaring di kursi dan mengangkat alisnya saat melihat Harley Ye masuk. Wah, jangan mencuri. Setelah itu, dia jatuh ke dalam tidur palsu. Harley Ye tersenyum dan berdiri dengan tenang, menatap paviliun harta karun seperti dulu, dan dirinya sendiri saat itu. Ketika dia pergi, Samudera Pang membuka matanya, berjalan 2 langkah ke pintu, memegang kusen pintu, dan melihat ke arah keberangkatan Harley Ye. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Harley Ye akan pergi, dan tidak mau untuk mengatakan sesuatu yang sentimental. Anak kecil, pergi jauh-jauh. Tiba-tiba, Samudera Pang mengangkat tangannya yang besar dan menjabatnya dengan lembut. Di paviliun senjata spiritual, Harley Ye berhenti lagi dan tahu bahwa Darius Zhou sedang menatapnya, tetapi dia tidak masuk. Selanjutnya, dia keliling ke banyak tempat, seperti Taman Rumput Spiritual, Paviliun Taman Pustaka, dan Puncak Tianyang. Dia pergi ke gunung belakang Sekte Heng Yue untuk melihat bunga dan tanaman tua dan mengingat kelucuannya, masa lalu. Ketika dia kembali ke gerbang dalam, dia melihat sekeliling pada Andreas Yang dan mereka, tetapi dia tidak pergi untuk mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya,
dia mendaki puncak Gadis Giok dan duduk di puncak gunung. Di seluruh dinasti Dacu, tempat paling segannya ada di sini. Ada dua wanita yang paling dia cintai. Entah sudah berapa lama aku melihat bayangan tubuh inkarnasi muncul. Itu adalah Pandi Huo. Lihat Harley Ye duduk diam, memegang toples anggur. Pandi Huo perlahan duduk di sebelah Harley Ye, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyerahkan salah satu toples anggur kepada Harley Ye. Harley Ye mengambil alih dan tidak mengatakan apa-apa. Guci anggur ini mungkin sangat kuat. Setelah meminumnya, Pandi Huo tertidur. Dalam tidurnya, dia masih berbicara tentang nama-nama yang dikenalnya. Sudah larut malam dia bangun dan berjalan ke langit ilusi, diam-diam melihat gunung spiritual di belakangnya. Dunia tidak sepi, dan sekte Hang Yue tidak tua. Harley Ye tersenyum pada perubahan hidup, berbalik diam-diam dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, orang-orang keluar dari paviliun, istana, dan puncak sekte Hang Yue. Semuanya tidak tidur. Melihat arah kepergian Harley Ye, mereka mengangkat telapak tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemuda itu, dia sudah pergi. Mungkin, selamat tinggal ribuan tahun kemudian. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bersambung. Bab 1084. Dacu, aku pergi dulu. Di malam yang sunyi, Harley Ye menginjak partai Tian Xuan lagi setelah 10 tahun. Teresa Dong Huang sudah lama menunggu dan masih memasak teh. Sepertinya dia ingin mengganti anggur dengan teh untuk mengantar Harley Ye pergi. Di belakangnya, di langit ilusi, berdiri sebuah gerbang cahaya, tempat 9 kaisar tua partai Tian Xuan berdiri, sedangkan gerbang cahaya mengarah ke lubang hitam ruang hampa yang akan menjadi tempat dia akan pergi. Mengambil kembali pandangannya, Harley Ye duduk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Teresa Dong Huang juga diam dan mengisi cangkir untuk Harley Ye sendiri. Keduanya seperti ini di hutan bambu yang tenang, seperti dua teman lama yang diam-diam, semuanya dalam keheningan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak lama kemudian Teresa Dong Huang memecah keheningan di antara mereka dengan bisikan. Percayalah, aku bisa melakukannya. Harley Ye memberikan suara lemah. Nah, apalagi yang ingin kamu katakan tentang wilayah ini? Teresa Dong Huang menatap Harley Ye dari arah yang berlawanan. Reinkarnasi dinasti Dacu kacau balau. Mungkinkah setan menemukan dinasti Dacu lagi? Orang-orang di domain puluhan ribu surgawi tidak dapat menemukan dinasti Dacu, apalagi mereka. Teresa Dong Huang menarik-narik rambutnya. Kamu tahu mengapa kamu perlu bertanya lebih banyak tentang pertanyaan ini? Jangan bertele-tele denganku. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Aku tahu segalanya. Sela. Harley Ye akhirnya mengungkapkan dua kata ini. Aku pikir kamu harus merahasiakan ini sepanjang hidupmu. Teresa Dong Huang memberikan suara yang panjang. Apa sebenarnya asalnya? Harley Ye menatap Teresa Dong Huang tanpa menyipitkan mata. Aku tidak tahu. Teresa Dong Huang mengisi teko dan berbicara dengan jelas. Aku tidak dapat melihat asal-usulnya, tetapi dia, seperti Sun Di Hong dan Bisma Sen, adalah orang yang melampaui 6 jalur reinkarnasi dari Dacu. Jadi, oleh karena itu, identitasnya tidak sederhana. Bahkan reinkarnasi dari surga tidak dapat menunjukkan kehidupan masa lalu dan sekarang, bahkan mata keabadian tidak dapat melihat jejaknya, dan bahkan evolusi teknik tidak dapat menghitung asal-usulnya. Biasanya hanya ada satu kemungkinan untuk orang seperti itu. Ada apa? Harley Ye mengerutkan kening. Pelepasan dari kehidupan duniawi masih sama. Pelepasan dari kehidupan duniawi masih sama. Harley Ye bergumam.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Sela memiliki latar belakang yang begitu besar. Apa yang sakral tentang dia? Dia merasa tidak nyaman. Harley, aku masih mengenalmu. Teresa Donghuang sekali lagi berkata, masa depan kamu dan bintang Ye masa depan telah mengubah cara mereka untuk datang ke era ini untuknya. Kamu tidak perlu menyembunyikan ini dariku. Kamu memiliki mata keabadian. Kamu seharusnya melihat masa depan. Aku tidak percaya pada takdir. Kata-kata Harley lugas. Aku akan menyegelnya. Teresa Donghuang menyesap teh dan berkata, sampai kamu kembali. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Mungkin aku akan membunuhnya suatu hari nanti. Kaisar Dong berkata dengan suara yang hangat. Dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan token dan mempercayakannya kepada Harley. Itu adalah token yang terbuat dari besi surgawi. Segel memiliki kekuatan Dao yang sangat berat. Ada juga penglihatan dan suara Tao. Di belakang, ada dua karakter kuno, Kunlun. Kunlun. Harley dengan lembut menyentuh token dan melihat kata Kunlun. Dia lebih yakin bahwa wanita di depannya adalah Dewi Kunlun yang dia lihat dalam konsepsi seni. Dia bertarung berdampingan dengannya. Ambil token Kunlun ini. Teresa Donghuang berkata, jika kamu benar-benar dapat pergi ke domain puluhan ribu surgawi, pergi ke Kunlun, pegang token, dan beritahu Kunlun dan dinasti Dacu apa yang terjadi. Saat itu, domain puluhan ribu surgawi dapat menemukan dinasti Dacu melalui hubungan halus antara tubuh bayanganmu dan tubuh inkarnasi. Aku mengerti. Juga, orang yang tidak dapat menemukan Kunlun sama dengan mereka yang dapat menemukan langit Daluo, dinasti Daxia, langit 9 Huang dan kuil dewa. Mengerti. Ingat, jangan mudah mengungkapkan token Kunlun. Domain puluhan ribu surgawi jauh lebih rumit dan kacau dari yang kamu bayangkan. Di dunia yang menghormati master, kamu berada dalam bahaya dihancurkan setiap saat. Tidak semua orang tahu keberadaan dinasti Dacu, juga tidak semua orang tahu bahwa kamu adalah domain puluhan ribu surgawi. Semua yang kamu lakukan, hati-hati. Mengerti. Jika kamu masuk melalui gerbang cahaya, kamu akan menjadi lubang hitam ruang hampa, dan kamu akan lurus ke arah timur. Mengerti? Jadi, di negeri ini, kamu masih memiliki keinginan yang belum selesai. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam dan menatap Harley. Jika aku tidak kembali, buatkan batu nisan untukku di sekte Hang Yue. Itu saja. Itu saja. Sambil tersenyum, Harley perlahan bangkit dan menatap gerbang cahaya halus langit ilusi. Teresa Donghuang, ada orang yang kamu sayangi di domain puluhan ribu surgawi. Kalau aku berhasil, aku bisa mengirim pesan. Orang yang kusayangi. Teresa Donghuang berbisik pelan. Dewa pedang surgawi, pedang nonsense. Harley berkata dengan santai, yang seharusnya adalah orang yang sangat hebat, dan juga orang yang kamu sayangi. Kenapa kamu tahu bahwa pedang nonsense? Teresa Donghuang tertegun sejenak, melihat Harley, dia tampak bingung. Itu telah bersembunyi di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang mengetahuinya. Dia terkejut bahwa Harley bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku lupa. 2 atau 3 detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu telah melihat gambar masa depan, kamu seharusnya melihat masa depanku, dan kamu seharusnya melihat masa depan pedang nonsense. Harley tersenyum dan tidak banyak bicara, dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Pedang yang disebut pedang nonsense. Dia belum pernah melihatnya di foto-foto masa depan, tetapi dia telah mendengar nama pedang nonsense. Itu adalah nama yang diimpikan Teresa Donghuang ketika dia lemah. Teresa Donghuang telah mengeluarkan sachet yang diukir dengan kata-kata pedang nonsense. Dia dengan lembut menyentuh sachet itu dan menyerahkannya kepada Harley. Jika kamu melihatnya,
tolong berikan padanya." Harley Ye ambil alih, dengan tegas berbalik, membumbung tinggi, dan terus berjalan menuju gerbang cahaya. Di depan gerbang cahaya, Fuya dan sekelompok kaisar tua bersujud satu demi satu. Dengan identitas dan prestasi mereka bahkan memberi hormat kepada Harley Ye. Mata tua itu penuh harapan. Harley Ye harusnya sangat terhormat. Hadiah besar itu adalah kehormatan tertinggi. Harley Ye juga memberi hadiah. Namun, pada saat terakhir ketika dia melangkah ke gerbang cahaya, dia diam-diam berbalik lagi, dan ingin melihat lagi sungai dan gunung besar dan sosok yang dikenalnya sebelum memulai perjalanan yang sepi. Tiba-tiba, matanya kabur. "Dinasti Dacu, aku pergi." Harley Ye tersenyum pada perubahan hidup, melambaikan tangannya, perlahan berbalik, melangkah ke gerbang cahaya, dan menghilang seketika. Dinasti Dacu, apakah dia seorang manusia awam atau seorang kultivator, juga melihat ke arah partai Tian Xuan di malam yang sunyi. Sosok yang kesepian telah pergi dan ingin memulai perjalanan sendirian untuk menemukan harapan di negeri ini. Melihat gerbang cahaya yang menghilang, Fuya dan yang lainnya menghela nafas satu demi satu, seolah-olah mereka semua menjadi tua pada saat yang bersamaan. Percaya padanya. Teresa Donghuang melihat ke arah di mana Harley Ye menghilang dan tersenyum. Bang! Begitu kata-katanya terucap, dia mendengar getaran dari dinasti Dacu dan langit ilusi. Kemudian, pedang ajaib yang dikelilingi oleh cahaya abadi berwarna-warni terbang dari langit dan menembus lubang besar di dinasti Dacu. Pedang Suxian. Apakah itu Teresa Donghuang, Fuya, dan kaisar tua itu? Wajah mereka sangat berubah pada saat yang bersamaan. Di masa lalu, Fen Sichu meninggal dan pedang Suxian pecah menjadi dunia hampa. Semua orang mengira dia telah meninggalkan dinasti Dacu. Sekarang sepertinya dia menipu semua orang. Harley Ye berlari kembali begitu dia pergi. "Hentikan!" Teresa Donghuang, dengan sedikit teguran dan segel tangan tunggal, memicu larangan dinasti Dacu dan beberapa prajurit kekaisaran dinasti Dacu. Pada saat itu, 5 penjuru dinasti Dacu dan 5 cahaya ilahi yang terang menghubung ke langit, mengumpulkan formasi besar untuk menghadang pedang Suxian. Namun Zheng Ming dari pedang Suxian mengabaikan segel 5 instrumen kekaisaran, melepaskan diri dari kurungan, terbang ke arah sekte Heng Yue, menghilang menjadi gunung spiritual, dan akhirnya terbang ke tubuh Sela. Teresa Donghuang melangkah keluar dari partai Tian Xuan satu langkah dan menutupi seluruh sekte Heng Yue dengan tangan halus. "Berdasarkan kamu." Sela kecil keluar. Meskipun suaranya lembut, itu sangat dingin, dengan martabat tertinggi. Seperti raja, ratu tiada taraf, segala sesuatu di dunia tidak dapat dilanggar. Sela hari ini berbeda dengan yang sebelumnya. Seluruh tubuh dibalut dengan pijaran ekor ilahi, dan sebuah abjad kuno terlukis di alisnya. Kekuatannya yang dahsyat membuat dunia bergetar dan semua makhluk hidup merangkak. Puff! Ketika Sela memegang pedangnya, dia membelah telapak tangan Teresa Donghuang. Kemudian, seperti cahaya ilahi, dia langsung pergi ke langit. Kali ini, itu benar-benar dunia hampa dan menghilang. Bersambung.